muka-muka. Mudah-mudahan stunting di Desa Putenja dapat dicegah dan dapat dikurangi. Sebab pusat provinsi Kabupaten Kecamatan sudah kita bentuk, tinggal lagi komitmen kita. Ada posyandu, bagaimana caranya di posyandu itu anak-anak yang Rembuk stunting adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten atau kota maupun desa. Hal ini salah satu strategi pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting. Maju atau mundurnya sebuah bangsa ditentukan status gizi di negara tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024. no! Cegah stunting. Yes! Kegiatan rembuk stunting di Sapau Terenja, Kecamatan 14 Koto, Kabupaten Mukomuko yang dilaksanakan di ruangan kantor desa setempat Senin 3 Oktober tahun 2022 berlangsung sukses. Kegiatan bertajuk Rembuk Stunting Tindak Lanjut Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting di Sapau Terenja tahun anggaran 2023. Kepala Desa Sapau Terenja Rudi Hartono Esa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir dalam kegiatan Rembuk Stunting ini sehingga dapat bersinergi dalam menangani kasus stunting. Desa Sapau Terenja dan Rembuk Desa ini, bagaimana cara untuk mengurangi resiko stunting di Desa Sapau Terenja? Kata Kades, Rudi juga menjelaskan dalam kegiatan Rembuk Stunting ada beberapa hal yang dimusyawarahkan seperti kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya pembangunan gedung posyandu dan peralatannya, sanitasi air bersih yaitu pembangunan PAMSIMAS, serta perlindungan jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan. Berikutnya pendidikan usia dini atau PAUD yakni alat permainan edukasi atau APE terakhir sosialisasi atau penyuluhan tentang stunting di Berkades di Sapau Terenja. Wa ala ali Muhammad, yang mana dia telah membawa kita khususnya umat Islam dari zaman dan yang menuju zaman Islam yang dari zaman Quran menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, terlebih dahulu saya sangat berterima kasih kepada satu yang hadir dalam stunting ini yang menyebabkan waktunya. Mungkin kami dari pemerintah desa mohon maaf yang dalam-dalamnya. Mungkin dalam layangan surat kami, undangan kami kemarin terdapat suatu kesalahan baik itu dari nama, gelar dan lain-lainnya. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan untuk itu pula perlu juga kami sampaikan bahwasanya Rembuk Stunting ini yaitu program dari permintaan bahwasanya mungkin kita bertanya apa itu stunting. Stunting merupakan ibu balita yang usia 5 tahun ke bawah dan lain-lainnya. Sebab fungsi dari Rembuk Stunting inilah musyawarah kita baik itu dari BPD, dari kesehatan, dari PLKB, dari posyandu dan lain-lainnya. Dengan musyawarah ini mudah-mudahan kita dapat mencegah stunting bebas dari Desa Putenja dan Kecamatan 14 Koto. Semoga stunting di Desa Sapau Terenja dapat diatasi sedini mungkin. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa khususnya di Sapau Terenja, ungkap Kades pada awak media. Hadir dalam kegiatan Rembuk Stunting Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko, Camat 14 Koto, Kepala Puskesmas Lumuk Sanai, PLKB Kecamatan 14 Koto, BPD, dan anggota, perangkat desa, pendamping desa, kader KPMD, kader posyandu, Ketua TPP Kakapau Terenja, dan anggota Karang Taruna, Babinsa, dan Babin Kamtimas. Camat 14 Koto Eswardi dalam kegiatan Rembuk Stunting menjelaskan, ini merupakan program nasional secara menyeluruh baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan, dan kita dari kecamatan sudah bentuk tinggal kita bersinergi dalam menurunkan stunting di Desa Sapau Terenja khususnya, dan Kecamatan 14 Koto umumnya.
Terang Camat. Provinsi Kabupaten Kecamatan sudah kita bentuk. Tinggal lagi komitmen kita tingkat desa, bagaimana cara kita menurunkan angka stunting ini. Karena komitmen dari pemerintah adalah penurunan angka stunting ini 4% setiap tahunnya. Oleh sebab itu pada saat ini kita mengadakan suatu rembuk bagaimana desa Pauterja ini di dalam penurunan angka stunting sesuai dengan program dari pemerintah. Oleh sebab itu kami berharap kepada Bapak Ibu semua yang terlibat di dalam pemerintah desa, masyarakat, bagaimana kita nantinya di dalam penurunan angka stunting Pauterja ini kita saling bahu membahu, terutama dari kader posyandunya, dari puskesmas, dari kesehatannya, dari dinas penerangannya. Karena stunting ini tidak semata-mata mengenai dirinya, tapi kita tetap juga memperhatikan bagaimana lingkungannya, bagaimana. Kepala Puskesmas Lubuk Sanai Marnita, Esi Kangem, menghimbau kepada orang tua yang memiliki balita usia 0-5 tahun supaya dapat membawa anak-anaknya ke posyandu supaya terdeteksi anak-anak yang stunting, terutama ibu hamil, karena stunting adalah salah satu bentuk kekurangan gizi anak. Sehingga kami dari tenaga kesehatan dapat mengambil langkah-langkah tepat dalam mencegah stunting sedini mungkin dengan melalui posyandu rutin, kata Ma Arnita. Kader posyandu, bagaimana caranya di posyandu itu anak-anak yang umur 0-5 tahun mau datang ke posyandu biar nanti terdeteksi anak-anak yang stunting, biar kita tahu apa langkah selanjutnya yang akan kita ambil untuk tindak. Pak Kades, bagaimana hasil dari rembukan stunting di Desa Pauterja tadi, Pak? Bahwasanya pada hari Senin tanggal 03 bulan Oktober tahun 2022 barusan sekitar jam 2 kami telah melakukan di Desa Pauterja itu rembuk stunting. Bahwasanya hasil musyawarah kami rembuk stunting tadi, bahwasanya yang pertama yaitu kesehatan ibu dan anak yang diajukan dalam rembuk stunting tadi itu pembangunan gedung posyandu. Yang keduanya tadi peralatan posyandu, pengadaan peralatan posyandu. Yang untuk yang pengajuan yang kedua sanitasi dan air bersih, yaitu pembangunan PAM Simas. Yang untuk yang pengajuan yang selanjutnya tadi yaitu jaminan perlindungan sosial, yaitu BPJS Kesehatan. Yang kelima, yang keempatnya tadi yaitu yang masalah yang PAUD yaitu APE, yaitu alat permainan edukasi. Yang untuk selanjutnya tadi yaitu sosialisasi dan penyuluhan stunting. Bahwasanya dengan dilaksanakan rembuk stunting, mudah-mudahan Desa Pauterja dan Kecamatan 14 Koto dan seterusnya di Kabupaten Kumuko, mudah-mudahan stunting di Desa Pauterja dapat dicegah dan dapat dikurangi. Sebab masalah stunting khususnya anak balita yang kurang gizi, yang pertumbuhannya kurang maksimal. Dengan adanya stunting, mudah-mudahan sebab penerus Desa Pauterja untuk maju selanjutnya adalah anak-anak yang balita yang akan tumbuh nanti, dialah yang membangun Desa Pauterja yang untuk selanjutnya dan untuk Kabupaten Muko-Muko yang selanjutnya. Dengan adanya program stunting ini, mudah-mudahan Desa Pauterja khususnya dan Kecamatan 14 Koto dan umumnya termasuk Kabupaten Kumuko menjadi maju, sejahtera, mandiri. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Desa Pauterja dapat, yang motonya yaitu dapat mencegah stunting. Yang jelasnya stunting di Desa Pauterja setiap tahunnya dapat turun semaksimal mungkin, hendaknya, amin ya rabbal alamin. Itu aja yang kami tambah sedikit, Pak. Apa langkah yang akan Bapak ambil untuk mencegah ini, Pak? Sebab kalau langkah yang saya ambil untuk mencegah stunting di dalam
rembuk stunting tadi, mungkin udah ada yang diajukan dalam rembuk stunting yang banyak yang sesuai dengan berita acaranya. Mungkin langkah-langkah yang nanti tak lepas dari musyawarah mufakat, sebab dalam stunting ini termasuk yang kita konsultasi di pihak kesehatan, pihak PLKB, pihak kecamatan, pihak Babinsa, Babinkas, dan pihak yang lainnya. Mungkin nggak saya sebut satu persatu. Dan untuk di desa mungkin kami ngasih masukan sama Posyandu, guru PAUD, dan dari PKK dan lembaga-lembaga lainnya supaya dapat mencegah stunting. Sebab tanpa bantuan dari seluruh elemen yang ada, mungkin saya nggak bisa kerja dengan semaksimal mungkin. Dengan bantuan dari elemen yang seluruh organisasi dan elemen yang ada, mungkin pencegahan stunting ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mungkin. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Oh ya Pak, ini saya berbicara dengan siapa? Bapak Rodi Hartono, Kades Desa Pusenja. Dari Mukomoko Zamheri melaporkan.